Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita melanjutkan materi kita terkait dengan mata kuliah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Untuk hari ini saya ingin melanjutkan pembahasan terkait dengan pembahasan yang lalu, bahwa maksud dan tujuan diajarkan Pancasila tidak lain adalah karena melihat situasi dan kondisi masyarakat atau warga negara saat ini makin merajalela dari sisi perilaku, pola pikir dan tingkah laku, maka mata kuliah PKN hadir tidak lain adalah untuk membenahi daripada perilaku-perilaku masyarakat. Kalau kita ingin melihat daripada kurikulum PKN itu, mulai dari ada beberapa fase, ya, diantaranya ada fase era Orde Lama, era Orde Baru, dan era Orde Reformasi, yang kemudian ketika berbicara masalah warga negara, ketika reformasi ini memiliki kondisi tuntutan zaman, perilaku masyarakat yang sifatnya berbeda-beda. Kalau kita ingin melihat di zaman Orde Lama yang mana dipimpin oleh Presiden Soekarno waktu itu, boleh dikata masyarakat masih terbilang primitif, ya, karena kita masih baru terlepas dari yang namanya penjajahan, baru merdeka, yang mana masyarakat sifatnya kemudian sami'na wa ta'na, artinya apa yang diperintahkan oleh pemerintah dijalankan, dipatuhi dan ditaati. Tidak ada sebuah perlawanan karena memang kita belum memiliki pengetahuan, keilmuan dan lain sebagainya. Berbeda halnya dengan ketika di era Orde Baru, ya, masyarakat sudah mengenal yang namanya pengetahuan, pendidikan, lalu kemudian banyak yang menyalahgunakan keilmuannya dan lain sebagainya. Perilaku menyimpang, apakah itu menyimpang terkait dengan hukum atau menyimpang terkait dengan agama, itu sudah mulai bermunculan. Misalnya kasus-kasus korupsi, pencurian, pembunuhan, itu sudah mulai ada. Nah, begitu kita masuk di pembahasan di era reformasi, maka kondisi dan tuntutan zaman boleh dikata lebih bergejolak lagi. Kita bisa melihat saat ini ramai terjadi namanya tingkat korupsi, peredaran narkotika, terorisme, pembunuhan, pencurian dan lain sebagainya. Ya, kalau kita ingin melihat tingkat-tingkat kejahatan, ya, level-level kejahatan itu di negara kita, kejahatan-kejahatan sepertinya menduduki peringkat yang tertinggi. Misalnya ada hasil survei mengatakan bahwa korupsi kita itu menduduki peringkat pertama di Asia, ya. Di antara beberapa negara Asia, maka Indonesia menduduki peringkat pertama tingkat korupsinya, saking banyaknya yang melakukan korupsi. Menteri, mulai dari level menteri sudah banyak yang ditangkap oleh KPK. Kemudian gubernur juga sudah ada yang ditangkap, ya, termasuk gubernur kita yang sedang menjalani proses hukum terkait dengan kasus korupsi, dan juga beberapa gubernur yang lain, termasuk gubernur yang pernah bersengketa di Mahkamah Konstitusi, Gubernur Banten Ratu Atut dan lain sebagainya. Itu jumlahnya banyak. Bupati pun demikian, sampai level kepala desa pun banyak yang melakukan korupsi.
Begitu juga di peredaran narkoba juga di Indonesia banyak yang melakukan mulai dari orang dewasa sampai level remaja. Ya, makanya perlu dibenahi semua. Pencurian dilakukan tiap hari, penipuan, pembegalan dilakukan oleh remaja-remaja yang masih usia remaja, itu sudah berani untuk melukai orang lain dan lain sebagainya. Kemudian penipuan, pembunuhan, begal, terorisme. Ya, kita ingat bagaimana bom Bali terjadi yang dilakukan oleh Amrozi CS, itu satu kali meledakkan bomnya maka 200 orang yang meninggal termasuk warga negara asing ya dari Australia yang banyak meninggal, yang kemudian berdampak kepada minimnya kunjungan wisatawan mancanegara untuk masuk ke Indonesia. Ya, padahal kalau kita ingin berpikir bahwa salah satu pemasukan besar daripada negara kita ini tidak lain adalah kunjungan-kunjungan dari wisatawan asing, mancanegara dari luar negeri itu ke Indonesia, itu memberikan kontribusi yang cukup besar terkait dengan pemasukan di negara kita, di APBN kita. Kemudian itu intinya saat ini di era reformasi terkait dengan kriminal. Jadi mata kuliah PKN ini saya selalu mengkaitkan bagaimana perilaku masyarakat atau warga negara itu dikaitkan dengan apakah dia taat dan patuh kepada Pancasila. Ya, sekalipun kita berada di kampus UIN Alauddin, Universitas Islam Negeri, ya, Universitas Islam Negeri yang tentu mengajarkan kita pedoman bahwa pedoman hidup ada pada Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita sebagai orang Indonesia, pedoman hidup kita adalah Pancasila. Nah, ketika misalnya ada yang mempertanyakan bahwa yang mana yang harus diikuti, apakah Al-Quran dan Sunnah ataukah Pancasila, maka menurut pendapat saya maka Pancasila dan Al-Quran dan Sunnah itu adalah sejalan. Nah, di dalam Pancasila itu mengajarkan hal kebaikan, ya tentu Pancasila dan As-Sunnah sesuai dengan apa yang dijalankan oleh Pancasila, berketuhanan yang Maha Esa. Maka ketika kita ingin menjabarkan daripada isi daripada butir-butir Pancasila itu, tentu semuanya sifatnya baik. Saya pernah mewawancarai salah satu guru besar atau profesor. Saya mempertanyakan bagaimana kira-kira hukum yang ada di negara barat. Maka jawabannya adalah semua hukum di dunia ini adalah hukum Islam. Jawabannya karena semua hukum itu mengajarkan kepada kebaikan. Jangan mencuri, jangan membunuh, tidak boleh mencuri, tidak boleh membunuh, tidak boleh korupsi, tidak boleh narkotika. Sementara di dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu juga melarang hal-hal demikian. Maka ya disimpulkan bahwa sudah sejalan dengan Pancasila. Nah, itu kajian-kajian menurut saya secara pribadi, saya selalu mengirim kajian-kajian PKN itu bagaimana warga negara itu taat dan patuh kepada Pancasila ini. Nah, misalnya Pancasila sila pertama, berketuhanan yang Maha Esa, itu merangkul 6 agama, sementara dalam Al-Quran dikatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Ya, bagaimana kita tidak memaksakan keinginan, kehendak, tidak menafsirkan dengan cara keliru daripada tafsiran dalil yang ada di dalam dalil-dalil Islami, yang kemudian membawa kita ke arah sifatnya radikal. Itu tidak diinginkan seperti itu, tidak benar dengan cara seperti itu. Maka kebetulan salah satu dosen kita adalah Direktur Deradikalisme BNPT, yang mengatakan bahwa pada umumnya terorisme yang ada di Indonesia itu membaca buku-buku peperangan, dan mereka lupa untuk membaca buku-buku terkait dengan perdamaian. Nah, itu dia keliru di situ. Di sisi lain kita melihat
kalau memang kita harus meniru bagaimana perilaku Nabi, maka saya ingin mengajak untuk mengingat bahwa Nabi memperlihatkan sebuah akhlak, karena agama puncaknya adalah akhlak, bagaimana kita beradab, bagaimana Nabi memperlihatkan sebuah akhlak yang baik ketika misalnya seseorang kencing di musallanya, itu dengan cara tenang, tidak emosi, lalu kemudian menimbun kembali apa yang telah dilakukan oleh orang tersebut, ya. Ataukah Nabi ketika misalnya Nabi yang ketika setiap hari ingin pergi ke masjid, lalu kemudian ditaruh kotoran depan rumahnya, lalu ketika orang itu sakit, maka orang yang pertama kali menjenguk orang tersebut adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, perilaku seperti itu yang menggugah rasa hati daripada orang-orang kafir untuk memeluk agama Islam, bukan dengan cara peperangan, bukan dengan cara kekerasan, karena memang agama mengajarkan la ikrah, ini tidak ada paksaan, tidak boleh dipaksakan. Perlihatkan sebuah perilaku, perlihatkan sebuah pola pikir dan tingkah laku yang baik kepada orang lain. Dengan cara seperti itu, ya, menggugah hati untuk memeluk agama Islam. Nah, seperti itu yang diberikan contoh kepada Nabi. Nah, sama halnya dengan visi misi bagaimana PKN ini, kenapa diajarkan mulai dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi pun oleh pemerintah dimasukkan sebagai mata kuliah wajib nasional. Karena kenapa? Mata kuliah ini begitu sangat penting, punya peranan penting di dalam bagaimana bagaimana mempertahankan perilaku yang baik, mengubah perilaku yang buruk, ya. Karena saya mengingat dulu SD itu namanya PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Ketika kita berbicara masalah substansi, PKN dan PMP itu substansinya sama, hanya beda nama saja. Jadi PMP, Pendidikan Moral, memang substansinya fokusnya bagaimana mendidik moral daripada masyarakat. Mahasiswa adalah bagian daripada masyarakat, maka tentu melalui media wadah kampus itu bisa mengubah masyarakat dengan cara seperti itu. Oke, adik-adik, saya kira ini dulu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.